Kita makan siang dulu di tepian pantai Alexandria. Makan siang di sini bersama jamaah Ma'ali. Ini menu makan siang hari ini. Ini iwak apa? Iwak selunjung, iwak apa nih? Julung-julung. Nah, ini ala Mesir. Cocok nggak cocok? Bismillah, harus dimakan. Kayak apa rasanya? Bismillah. Insya Allah, aman, aman. Alhamdulillah kita sampai di benteng Kets Bay di tepi lautan Mediterania di kota Alexandria, Mesir. Masya Allah. Jadi benteng ini dibangun oleh Sultan Kets Bay. Dulunya dia seorang budak, tapi di zaman dulu itu budak bisa mendapatkan hak pendidikan, akhirnya bisa berpacu dengan orang yang kaya raya yang mempunyai kedudukan tinggi pada zaman itu. Nah, inilah benteng Kets Bay dibangun guna untuk menjaga pertahanan kota Mesir, khususnya di Alexandria ini. Kota Alexandria ini adalah kota daripada Raja Iskandar Zulkarnain. Kenapa disebut dengan Zulkarnain? Karena Raja Iskandar ini mempunyai satu helm lah kalau bahasa ini. Helm atau topi perang yang memiliki dua tanduk. Lalu disebutlah Zulkarnain. Dan diabadikan di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'an dzil-qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Di dalam surah Al-Kahfi, seorang raja yang diabadikan oleh Allah di dalam kalam mulianya, di mana raja ini bukan sembarang raja, tapi raja yang benar, yang amanah, yang jujur dalam menjalankan pemerintahannya. Masya Allah, tabarakallah. Imam Muhammad Al-Busiri, Sahibul Budatil Madinah. Ini Masjid Al-Imam Al-Busiri, kalau nanti di sana nanti kita ziarah makam bersama-sama. Tapi kita tunggu. Ini makam daripada Imam Syekh Muhammad Al-Busiri.
Makamnya ada di sebelah sini. Nah, inilah makam Sahibul Burdatil Madih, yaitu Imam Syekh Muhammad Al-Busiri. Burdahnya kita baca, dan alhamdulillah atas izin Allah kita dipanggil langsung di depan makam beliau. Mudah-mudahan burdah yang kita baca tersambung kuat dengan beliau, Sahibul Burdah, yaitu Al-Imam Al-Busiri. Bismillah, nanti kita ziarah, kita sholat dulu. صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي تهدى شفاعته في كل هول من الاحوال المقتحمين. Mudah-mudahan apa yang diniatkan kami yang ziarah dan juga bagi pian yang ada di Banua dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Ya, bismillah. Kita akan lanjut ke makam Syekh Abu Abbas Al-Mursi, insyaallah. Saudara bersih di dolar, kasih dah terus. Datang ke Syekh Muhammad di dolar. Ya wali Allah. Nabi Daniel dan Luqman Al-Hakim. Nabi Daniel adalah salah satu nabi dari para nabi Bani Israel yang memiliki keramat karena kalau jarang turun hujan, dengan syafaat Nabi Daniel hujan akan turun. Tetapi dimakamkan oleh Umar bin Khattab di tempat bukan Mesir, di luar Mesir. Tetapi siapa yang ada di sini? Itu adalah Muhammad ibni Daniel Al-Mausili. Itu adalah salah satu guru, salah satu murid Imam Syafi'i dan dimakamkan di sini. Yang lain, Luqman Al-Hakim. Luqman bukan seorang nabi, tetapi orang yang dihargai dan disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Luqman itu adalah orang Mesir, Luqman Al-Hakim, dan dia ditunjuk untuk menjadi ketua para hakim, tapi dia tolak karena jabatan yang sangat bahaya baginya. Itu yang dimakamkan di sini. Mungkin itu adalah Luqman yang disebut dalam Al-Quran atau Luqman yang lain, Allah entah. Alhamdulillah. Nih, Luqman Al-Hakim. Jadi jamaah
Kita ini berada di area pemakaman Luqmanul Hakim dan juga Haji Daniel. Ya Allah, kalau melihat keadaan pemakaman di sini ya tak sedikit menyedihkan. Sekelas Luqmanul Hakim yang nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang hikmah dan kebijaksanaan Luqmanul Hakim yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, makamnya tidak terawat. Makam Nabi Daniel dan ini makam Luqmanul Hakim. Alhamdulillah, kita sudah berada di Masjid Ammar ibn al-As. Jadi kita sholat Jumat di Masjid Ammar ibn al-As. Mana masjid ini dibangun di kota Fustat. Fustat inilah kota yang dulunya di zaman Ammar bin As adalah menjadi ibu kota daripada kota Mesir. Nah, ini Masjid Ammar bin As yang dibangun awalnya luasnya cuma sekitar 120 meter persegi. Insya Allah kita akan melihat keindahan ataupun bentuk daripada bangunan Masjid Ammar bin As, salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan gubernur di kota Mesir ini. Saat ini kami menjalani perjalanan ke Universitas Al-Azhar melewati terowongan bawah tanah. Nah, ini kita masuki wilayah Universitas Al-Azhar. Masuk ke dalam universitas. Wilayah Masjid Al-Azhar Kairo. Disinilah para mahasiswa dan mahasiswi pelajar kita dari Indonesia mengambil ilmu, mengais ilmu, nuntut ilmu. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan berkat kita sampai ke tempat ini, ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan di kampung halaman itu tersambung kuat dengan para masyayikh yang ada di sini. Alhamdulillah, kita sudah berada di Masjid Al-Azhar. Ini sahabat kita dari Banjarmasin ya. Antum di Banjar di mana, Ustaz? Di Nagara.
Di negara, Masya Allah, orang negara. Nah, antum sudah lama di sini lah, Ustaz? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, Masya Allah. Ini Masjid Al-Azhar lah namanya lah. Masjid Al-Azhar. Kalau universitasnya? Universitasnya masuk ke sini, sananya lagi. Kalau mau sini, jalan sini bisa. Jalan sini? Yang jalan utama nih, di sini. Keliling lah. Kalau ini bangunan apa nih? Kalau ini? Ini yang bangunan tingkat nih bukan? Iya, sini. Bisa jalan sini. Ya. Di sini ada masuknya. Kalau biasanya yang bukan itu jalan belakang. Ini kita sama jamaah rencana ziarah ke makam Imam Husin. Jadi butuh petunjuk antum nih, Masya Allah. Jadi kawan-kawan, alhamdulillah kita berada di depan Masjid Al-Azhar, yaitu di Kairo, Mesir. Di sini para pelajar kita, baik orang Banjar, secara khususnya dan secara umumnya orang Indonesia, belajar, mengambil ilmu, mengais ilmu, mengambil sanad keilmuan dengan para masyayikh yang luar biasa di kota ini. Mudah-mudahan dengan sampainya kita di sini mendapatkan ikatan kuat, hubungan kuat dengan para mereka yang luar biasa yang telah mengaitkan ilmunya kepada guru-guru kita hingga akhirnya kita mendapatkan iman, Islam dan lain sebagainya. Ayo kita jalan. Bismillah. Ustaz, siapa namanya? Hikami, Ustaz Hikami. Kita ziarah ke makam Imam Husin ya. Kita menuju makam Sayyidina Husin. Jadi kita keliling sekitar Masjid Husin dan sekaligus ziarah. Sudah berada di dalam area Masjid Sayyidina Husin bin Ali. في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن علي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. Maju lu maju. Allah Rasulillah Allah. Kumpul mana bukan jamaah. سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم عباد الله جئناكم غسلناكم طلبناكم لي خمسة أطفي بها حر الوباء ومعافاة من الفتن. Jamaah rahimakumullah wa adzaqakumullah. Bayangkan kalian perjuangan Sayyidina Husin membela agama, membela Islam, membela iman, memperjuangkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Kepala beliau
terpisah dengan badan beliau. Ini kepala beliau ada di sini, badan beliau ada di Irak, badan beliau ada di Baghdad. Bayangkan cucu Nabi Muhammad SAW, bukan cucu sembarang cucu, tapi beliau adalah cucu Nabi kita Muhammad SAW. Betapa dahsyatnya perjuangan beliau. Kita saat ini menikmati iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan daripada madat pemberian Allah daripada Sayyidina Husain, berat wasilah Sayyidina Husain. Kita sampai berjumpa dengan Rasulullah. Kita dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang mencintai Ahlul Bait, orang yang mencintai cucunya, orang yang mencintai keturunannya. Maka kata Nabi SAW, orang yang tidak mencintai Husain, orang yang tidak mencintai Hasan, maka dia tidak mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudahan kita berhati mencintai Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan dan seluruh keturunan Nabi SAW hingga kita diterima oleh Rasulullah. Cinta kita berkumpul bersama ahlul kisah, bersama Rasulullah SAW. Amin, Allahumma amin. Silakan niat hajat pian apa yang disampaikan kepada Allah dengan wasilah Sayyidina Husain. Mudahan dikabulkan hajat kita berataan. Alhamdulillah kami berada di wilayah Al-Azhar. Nah nih lagi negara jus nih. Patut apa tuh? Nah ini lagi menikmati suasana di sekitar di Universitas Al-Azhar. Kata salah satu daripada mahasiswa orang Banjar bahwa di sini ini tempat penyewaan orang-orang Indonesia. Alhamdulillah kita berada di Nail Crystal, yaitu di tepian Sungai Nil, dan kita akan makan malam di kapal pesiar Sungai Nil. Masya Allah. Ayo, teman masuk. Masya Allah. Nih kapal pesiar Sungai Nil. Nah, nanti kita akan cerita tentang sejarah Sungai Nil. Tapi sesudah makan, cacing berisko sudah. Belum ya tahu karena mengirim dadah orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah saat ini kami berada di kapal pesiar ala Kayo di atas Sungai Nil bersama kita Guru Haji Nur Mahmudi dan juga bersama jamaah PT Ma'al Wisata. Alhamdulillah ini malam Sabtu, malam kami dalam menjalani perjalanan tur religi di kota Mesir. Insyaallah besok kami akan melanjutkan perjalanan pulang menuju Indonesia. Nah, ini kita bersama-sama dengan guru kita yaitu Guru Haji Nur Mahmudi bahas sedikit masalah Sungai Nil. Dulu gurulah kalau tidak salah diceritakan tentang cerita di Nabiullah Musa salam dilarutkan
oleh ibunda di Sungai Nil. Mungkin sedikit berbagi tentang sejarah cerita itu, Guru. Bismillah, Guru. Jangan antum aja berkisah dulu. Jangan, Guru, sedikit. Atau cerita yang lain, Guru? Cerita yang lain. Masya Allah. Cerita yang lain, apa ceritanya nih yang diceritakan? Apa aja, Guru, tentang ya cinta lah, apalah, sambungan yang kemarin nggak masalah, Guru. Ya salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada saat ini sebagaimana disebutkan tadi Ahmad Zaruri, ini adalah malam terakhir kami insyaallah di kota Mesir, disebut dengan negeri paranya anbiya dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ziarah kami di tempat ini menambah kecintaan kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di tempat ini banyak terdapat yaitu pada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah yang sangat berkesan. Ziarah yang sangat berkesan, perjalanan yang sangat menyenangkan bagi kami, yang mana perjalanan juga tempuh lumayan lama. Tentunya setelah kami ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat, kami ziarah ke kota Tarim Hadramaut. Di situ menziarahi para anbiya, para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saat ini di Mesir ini kami alhamdulillah juga menziarahi Nabi dan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yaitu tidak lain dan tidak bukan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menambah kekuatan cinta kita kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sesi sebelumnya kita membahas masalah mahabbah, masalah kecintaan, karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan sahabat sebagai tolak ukur untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur terbesar ridho Allah di dalam cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak cukup hanya cinta, tetapi ditambah dengan ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhib liman yuhib muti'un. Sebagaimana disebutkan, orang yang cinta itu akan selalu mentaati kepada orang yang dicintainya. Juga harapan kami, cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang daripada umrah dan ziarah ini bertambah ittiba kita dengan Rasulullah, bertambah mengamalkan sunnah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa ditambahkan dari Guru Zaruki bagaimana indahnya Sungai Nil, sungai yang ada di Mesir yang terpanjang di dunia, yang kalau tidak salah melewati 9 negara atau benua Asia di dunia ini. Masya Allah. Alhamdulillah, para sahabat yang ada di sana, seingat kita, Guru, lah bahwasanya Sungai Nil pernah dulu sempat mau kering di zaman Nur Amr bin As, karena pada saat itu masyarakat Mesir kuno beranggapan bahwasanya apabila Sungai Nil ini mau kering maka tumbalnya adalah anak perempuan, perawan. Nah, pada saat itu Amr bin As didesak oleh masyarakat Mesir untuk melakukan tradisi itu, sedangkan Islam sudah berkembang pada saat itu, Guru, lah. Hingga Amr bin As mengambil inisiatif untuk meminta pendapat atau mengirim surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, mungkin sedikit cerita tentang ini, Guru. Bismillah, Guru. Cerita ini disebutkan dalam syarah kitab Arba'in Nawawi, yaitu Jawharul Lu'lu'iyah. Ketika itu sebagaimana setiap tahun masyarakat Mesir kuno ini menumbalkan seorang perempuan yang masih perawan. Ketika perempuan itu
dibuang ke sungai Nil, maka Nil ini menjadi airnya kembali banyak, berlimpah ruah. Maka disebutkan di dalam situ, maka Sayyidina Umar bin Khattab menulis satu surat yang isi kurang lebih seperti ini. Wahai Nil, sampaikan, kata Sayyidina Umar, surat ini kepada Amr bin As dan masukkan ke dalam sungai Nil. Bunyinya kurang lebih seperti ini. Wahai sungai Nil, apabila engkau surutnya engkau itu atas kehendak engkau sendiri dan kemauan engkau, maka teruskan. Tetapi apabila itu tetap di atas kekuasaan Allah, maka engkau jangan macam-macam dengan Umar bin Khattab. Ditulis surat itu, kirim kepada Amr bin As, panglima yang dulu di sini. Maka surat itu dibuang ke dalam sungai Nil. Mulai saat itu diceritakan sungai Nil ini tidak ada lagi surut. Itu baru suratnya yang datang, belum orangnya, belum Sayyidina Umar yang datang, baru suratnya. Tentunya menunjukkan itu dengan apa? Dengan keadilan Sayyidina Umar bin Khattab selaku pemimpin. Seperti itu pemimpin yang adil. Apabila pemimpin yang adil akan berpengaruh kepada siapapun di dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini. Alhamdulillah, kita sedikit sudah akan cerita tentang Sungai Nil. Mungkin masih banyak lagi guru lah, oleh sebab waktu terbatas. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya, insya Allah mudah-mudahan bagi kami, bagi pian beratan yang ada di Banua, bisa sampai juga ke tempat ini. Niat untuk ziarah, menyaksikan sejarah para nabi, menjadi saksi athar ataupun bekas daripada nafak tilasnya para anbiya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka sampai ke dalam surga, amin, Allahumma amin. Nah, ini Sungai Nil, tolong kita lihat sama-sama keindahan Sungai Nil. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sebelah sini, nah itu ada kapal juga lewat. Masya Allah. Sebenarnya kalau di tempat kita guru seperti ini sudah hal yang lazim. Hal yang lazim. Cuman karena di sini ada sejarah para nabi, itu yang membedakan keindahan. Nah, di wadah kita kan sungainya kan ada bekas nabi. Ada sejarah Nabi Allah Musa di tempat ini. Nah, nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Pastinya ini sungai yang penuh dengan berkah. Yang dulunya pernah Nabi Musa alaihissalam berada di Sungai Nil ini, walaupun beliau dibunuh pada hakikatnya untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Dan disambut oleh Sayyidatuna Asiyah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekian mungkin sampai sini, insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, hasil maksud, kabul hajat. Untuk ini kita mintakan kepada guru kita untuk baca Ratibul Fatihah. Biniatul qabul wal iqbal khairatun wa afiyah. Nawainaka man aslahuna salihin, nawainaka manawa masyayikhana mu'minina fid din wa dunya akhirah wal akhirah. Adkhilna niyatana fi niyatihim, amalana fi amalihim ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salih bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Jazakallahu khair. Alhamdulillah, kita di hari apa mas? Terakhir. Hari Sabtu. Sabtu. Sabtu lah. Sabtu. Allah. Lawan harinya kan ingat lagi. Kita makan siang di sini nah. Jalan. Jadi lihat tempat ini.
makan di fish boat. Fish boat. Alhamdulillah, hari terakhir hari ini insya Allah. Habis makan siang kita menuju bandara. Mohon doanya kepada seluruh keluarga sahabat yang ada di Banua. Dan perjalanan pulang kami dalam keadaan selamat, sehat, afiat, dengan kemudahan. Insya Allah, amin. Prepare for departure. Thank you. Alhamdulillah kami sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta bersama jamaah Malik. Kami juga bersama Ustaz Fakih. Ya, Ustaz Fakih. Ahlan. Assalamualaikum. Silakan jamaah. Jamaah sholat.